jamaah salat Idul Adha yang semuanya insyaallah dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di mushola yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Idul Adha, dan insyaallah setelah ini kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan salawat. Semoga salawat kita katakan tadi, yang kita nyatakan tadi, didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau semua kita agar kita meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepadanya, berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang saya hormati, pada momen hari ini khususnya Indonesia tengah melaksanakan perayaan Idul Kurban. Artinya merayakan suatu kemenangan dari seorang Nabi Allah bernama Ibrahim terhadap putra beliau Ismail. Yang kisah ini sudah kita ketahui, di mana Ibrahim diperintah oleh Allah melalui mimpinya untuk melaksanakan penyembelihan. Dalam bahasa kasarnya, pembunuhan. Terhadap siapa? Terhadap putra beliau sendiri. Memang kita akui, Allah ini kalau memberikan pelajaran kepada Ibrahim itu agak keras. Kenapa sedemikian? Kita ingat, seketika Mekah itu belum bernama Mekah, itu Ibrahim itu diperintah oleh Allah membawa istrinya Siti Hijir dari Palestina menuju negeri yang belum ada namanya, di mana Ibrahim bersama ontanya digiring dengan awan yang melindungi beliau. Sampai Ibrahim bertanya, "Ya Allah, kemana aku akan pergi?" Kata Allah, "Lihat saja nanti awan, kapan awan berhenti, waktu itulah kamu sampai." Bayangkan, tidak jelas kemana tujuan, di mana sampai. Jawab Allah cuma itu, di mana awan mau berhenti, ontamu stop, disitulah kamu. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, setelah sampai di negeri itu, di tempat itu ternyata tempat yang tandus, bukit batu, padang pasir, tidak ada orang, tidak ada pohon, tidak ada segala-galanya. Setelah Nabi Ibrahim memasang tenda, memasang kemah, bagi Ibrahim tidak masalah, walaupun ini sepi, yang penting kita berdua dek, kata beliau sama istrinya. Nyatanya apa yang terjadi? Tenda sudah ditegakkan, kemah sudah ditegakkan, kata Allah, "Hai Ibrahim, tinggalkan istrimu." Kata Ibrahim, "Kok ditinggalkan ya Allah?" Ya tinggalkan. Dia kan perempuan. Bayangkan ibu-ibu ditinggalkan di suatu negeri yang sepi. Kalau malam sangat dingin, gelap. Apa tidak takut seorang perempuan? Itu saja sudah menakutkan. Ini hamil besar. Dalam kondisi hamil besar, calon putra beliau. Tapi apa boleh buat, karena Allah yang memerintahkan. Ibrahim sami'na wa ta'na. Walaupun di hati beliau mungkin ada kesedihan yang sangat mendalam. Begitu, termasuk juga Siti Hijir, Bunda Hijir saat itu. Juga ada gundah gulananya. Mungkin Allah ada kehendak lain di sini. Kemudian kembalilah Ibrahim ke tempat semula, itu Palestina tadi. Nah, lama sekali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Dikira-kira putra beliau itu balik atau 17 tahun. Diperintah oleh Allah, "Kau lihat lagi istrimu itu, datangi lagi anakmu itu, coba lihat apa kabarnya sekarang." Ibrahim pun datang, jauh
Jauh 1.500 kilo. Sampai di sana, kaget Ibrahim, kok sudah jadi kampung, udah banyak orang. Yang mengagetkan lagi, tuan tanahnya adalah istri beliau, tuan tanahnya adalah putra beliau, bernama Ismail. Bahagia Ibrahim, senang Ibrahim, luar biasa. Tidak bisa lukiskan kebahagiaan beliau. Di tengah kebahagiaan itu apa kata Allah? Hei Ibrahim, ya kenapa? Kau sembelih anakmu itu. Nah, bayangkan, disuruh menyembelih anak itu di dalam mimpi. Sekali mimpi beliau ragu, kemudian mimpi lagi, masih ragu. Mimpi yang ketiga baru beliau menyatakan berarti benar dari Allah. Baru beliau musyawarah pada istri dan anak, kedua-duanya setuju pula. Bayangkan, jamaah yang saya hormati, beratnya beban Ibrahim. Tapi kita tidak boleh fokus kepada sejarah beliau saja. Sesungguhnya beliau hanya pelaku sejarah, tapi kajiannya, hikmahnya untuk kita hari ini. Kenapa Ibrahim diperintah menyembelih orang, menyembelih manusia? Apa yang terjadi? Dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Apa yang terjadi? Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah yang harus ditumpahkan di bumi pertiwi. Di bumi sebagai ibu daripada pertiwi itu sendiri. Itu ceritanya, itu kisahnya. Kira-kira apa manfaatnya bagi kita? Ternyata jamaah yang saya hormati, pada diri kita ini, pada tubuh yang sebatang ini, ada yang kafir dan ada yang beriman. Cerita itu dimulai dari sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perhatikan surat At-Taghabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu basyur. Dia itu menciptakan kamu, batang tubuhmu yang satu. Pada batang tubuhmu yang satu itu di dalamnya ada yang kafir loh, kata Allah. Di dalamnya ada pula yang beriman. Itu cerita tentang kita. Ada hubungannya dengan kisah Ibrahim tadi. Nah, seketika ditanya kepada Allah, ya Allah, apakah benar pada tubuhku ini ada yang beriman, ada pula yang kafir? Kata Allah, ya. Kamu perhatikan, seketika kamu tidak mendekatkan dirimu kepada aku dalam sholat, apa yang terjadi? Ada yang mengajak kamu ke bank, ke mall, ke pasar, ke kebun, bikin arisan macam-macam. Adakah kamu perhatikan itu? Nah, siapakah dia yang pengen ketemu dengan Allah dalam sholat? Itu siapa? Itu yang beriman. Lalu siapa pula yang mengajak orang yang beriman ini keluar? Itulah yang kafir. Maka ditanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang kafir itu? Dijawab oleh Nabi, yang kafir itu adalah manusia. Innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang kafir itu manusia, kata Nabi. Terhadap kekafirannya dia tahu persis, dia menyaksikan. Kan bingung kita jadinya. Yang kafir itu manusia. Kenapa kita bingung? Karena kita merasa manusia. Tidak ada satupun kita ini kalau dikatakan kamu bukan manusia, pasti tersinggung kita. Pasti. Kamu bukan manusia, tersinggung kita. Itu karena kita lupa kalau manusia itu sebenarnya bukan kita loh. Nah, ingin kita tahu, larikan kepada surat At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tariq. Hendaklah manusia memikirkan, memperhatikan, mempelajari dia itu kubuat dari apa. Ternyata manusia dicipta oleh Allah dari air sulbi, air laki-laki. Tidak ada yang tidak tahu kita itu, air laki-laki. Nah, zaman dulu nabinya ngomong begitu. Tapi kalau zaman sekarang dibawa ke laboratorium oleh ahli kedokteran, dilihat air itu isinya apa. Ternyata isinya adalah spermatozoa. Jutaan ekor makhluk bernama spermatozoa. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Itulah yang dipancarkan oleh ayahanda kita dalam rahim emak kita.
Nah, spermatozoa itulah cikal bakal tubuh berjasad yang disebut dengan manusia. Itu manusia kata Rasul. Itu manusia kata Nabi, harus jelas. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu itu kan dia sudah hidup tuh, sudah bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Roh kan belum dimasukkan, roh belum ditiupkan. Lalu siapakah yang hidup, yang tubuh mungil tadi ya Rasulullah? Siapa? Ya itulah manusia kata Nabi. Dia tercipta dari 4 anasir. Pertama anasir angin. Sifatnya itu pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang kaya dikit, sukses, dan orang berhasil atau pintar sedikit, timbul iri dengkinya. Itu sifat manusia kata Nabi. Kemudian manusia itu tercipta juga dari anasir air. Sifatnya pantang kerendahan. Bawaan itu mau tinggi itulah, mau hebat itulah, orang lain rendah semua. Itu manusia kata Nabi. Kemudian sifatnya itu pantang kurang. Uang sudah banyak, pangkat sudah tinggi, harta sudah banyak, masih mengambil hak orang lain. Kemudian kata Nabi yang keempat, sifatnya itu pantang tersinggung. Kenapa? Karena dia tercipta dari anasir api. Sifatnya pantang tersinggung. Itulah manusia. Terbuat dari anasir angin, air, tanah, api. Itulah manusia. Sifatnya pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 sifat digabung, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, rina, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah sebabnya kenapa manusia itu dikatakan kafir. Jelas. Kalau begitu, kita yang mana ya Rasulullah? Kita adalah yang ditiupkan seketika badan manusia itu berusia 4 bulan 10 hari. Itulah kita. Itulah dia ruh, itulah dia mukmin. Kenapa dia dikatakan ditiupkan? Itu as-sajadah 9. Summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu dalam kandungan emakmu, aku sempurnakan lagi dia dengan ditiupkan ruh. Ruh itulah kamu, ruh itulah mukmin. Ruh itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Bertanya sahabat, bagaimana dia bisa percaya? Lah karena dia pernah melihat Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya, bersama Tuhannya. Seketika Tuhan berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Karena dia melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung, dijawab olehnya, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Nah sejak itu roh itu bernama dengan nama Al-Mu'min, atau orang yang percaya kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Nah, ruh inilah, al-mu'min inilah yang sholat, yang berhubungan dengan Tuhan dalam perasaannya, diganggu, dihalangi oleh manusia tadi. Makanya ditanyakan oleh Nabi, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Ada enggak kamu melihat orang yang menghambat orang sedang mendekatkan dirinya kepada Allah dalam sholat? Ada enggak kamu melihat? Kata sahabat, tidak ada. Terasa tidak? Oh terasa. Nah itulah dia. Makanya harus angin tadi, air tadi, tanah tadi, api tadi, dialah darah ditumpahkan. Itulah hakikat kurban. Itu cerita tentang kita, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam sholat. Itu ritualnya. Actionnya bagaimana? Setelah kita keluar sholat, suara kita, kata kita, perbuatan kita harus mencerminkan kalau Allah dan Rasul serta kita. Itu tandanya kita sudah sholat. Itu. Makanya Allah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Mengabdikan diri bagaimana maksudnya? Untuk menyatakan suaraku, kataku, perbuatanku atas alam semesta. Itulah pengabdian. Itu tugas kita, itu mestinya. Nah ini tidak bisa kita melakukan itu. Kenapa? Karena 4 sifat tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang tadi, masih ada pada diri kita. Nah itulah yang harus dialirkan, dikeluarkan. Makanya seketika Ibrahim menyembelih anaknya itu kan di stop oleh Allah, diganti dengan domba. Itu kiasannya.
Sejatinya untuk mengeluarkan sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang pantang. Itu yang harus dikeluarkan. Kalau sudah keluar itu, insya Allah dekat kita dengan Allah, bersama Allah. Itulah sebenarnya kurban. Karena kurban itu asal katanya qoraba yakrubu kurbanan, artinya dekat. Saking dekatnya, jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Ingin mendengarkan suara Allah, tidak jauh-jauh, dengarkan suara Rasul. Ingin mendengarkan kata Allah, dengarkan kata Rasul. Ingin melihat perbuatan Allah, lihat perbuatan Rasul. Contohlah perbuatan untuk kita. Itulah hakikat kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian jamaah, sekedar uraian kurban yang perlu kita ketahui. Jangan karena setiap tahun kita menyembelih hewan, kita kira kita sudah kurban. Kurban itu dekat artinya. Tampakkan sikap kita, sifat kita, bawaan kita memang dekat dengan Allah. Memang dekat. Allah itu tidak jauh daripada kita. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Nyatakan itu. Suara kita, kata kita, tingkah kita, nyatakan. Kalau belum ternyata suara masih kasar, omongan masih kotor, perbuatan masih brutal, walaupun 100 ekor per tahun, kita belum kurban, saudara. Karena hakikat kurban itu bukan menyembelih hewan, tetapi merubah watak pribadi kita agar bisa dekat dengan Allah. Dekat yang bagaimana? Suara kita, kata kita, perbuatan kita mencerminkan keberadaan Allah bersama kita.